nanti khawatirnya gitu ya, saling menyalahkan gitu kalau seumpamanya ada konflik kayak lo duluan yang harusnya minta maaf. Nah, itu gitu. yang perlu diatasin. Lo yang begini, lo Ini yang curcol begitu, kayaknya ya. gitu. Ini gitu gak sih pengalaman pribadi gak? Enggak, jujur enggak. Jujur aku kayak tiba-tiba kepikiran aja. Kalau kita ngomongin soal relationships, kita ngomongin juga soal attachment kan ya. Nah sekarang tuh banyak banget nggak sih ada ungkapan-ungkapan terkait anxious attachment dan gue tiba-tiba lupa avoidant attachment. Yang mana satunya nih kadang kalau umpamanya udah sayang takut banget kehilangan malah ngejar-ngejar. Satu lagi malah jadi mundur terus gitu karena entah ngerasa nggak aman atau apapun itu dan akhirnya tarik ulur. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Kayaknya ini unik banget nggak sih buat kita bahas? Kalau aku sih, anxious avoidant itu aku lebih kenalnya karena di dunia anak-anak ya. Sebenarnya ini teori yang udah lama banget. Pertama kali tuh diungkapin oleh si Bowlby karena dia membahas hubungan antara orang tua sama anak. Jadi digambarkan tuh anak yang umurnya 0 sampai 2 tahun kalau dia nangis-nangis, terus orang tuanya langsung angkat, menyusui, memenuhi dengan kasih sayang. Maka anak ini akan mempersepsikan dunianya sebagai lingkungan yang aman. Tapi sebaliknya kalau orang tua cenderung membiarkan atau justru cenderung, apa sih kamu malam-malam nangis-nangis gitu, dimarah-marahin gitu ya. Nah, anak ini akan menjadi cenderung insecure attachment. Nah, si insecure ini yang kemudian berkembang lagi. Ada yang namanya anxious attachment, avoidant attachment. Terus ada juga yang disorganized. Fearful avoidant ya. Nah, sepertinya si teori attachment ini yang kemudian sekarang diangkat untuk menggambarkan hubungan antara orang dewasa nih. Karena ternyata kebawa gak sih bahwa hubungan kita dengan orang tua kita, kedekatan kita atau rasa orang tua dan keluarga itu kan jadi satu format utama dan pertama juga ya, primary environment kita gitu, sehingga rasa aman atau tidak aman tersebut nantinya bisa terbawa hingga mereka dewasa, hingga kita dewasa yang akhirnya pada saat kita menjalin atau membina hubungan dengan pasangan kita, akhirnya suka seringkali muncul tuh, apakah kedekatan itu memberikan rasa aman atau justru memberikan rasa takut? Atau membuat kita merasa sesak gitu karena terlalu banyak kita mempersepsi ini sebagai satu ancaman gitu atau yang kadang kan kita suka merasa mungkin ada beberapa orang yang cukup akhirnya baru sadar avoidant itu adalah ketika kok terlalu banyak perhatian malah membuat saya jadi nggak nyaman, jadi gerah gitu. Jadi gerah, jadi sesak gitu ya. Nah ini yang akhirnya ternyata dari teori tersebut mungkin berkembang kemudian menjadi teori attachment yang mana banyak kita tahu sekarang ini. Tapi perlu dipahamin juga orang-orang dewasa yang kemudian mengembangkan hubungan anxious dan avoidant itu sebenarnya bukan cuma semata-mata kita lihat dari 2 tahun awal di kehidupannya ya. Banyak pengaruh-pengaruh lain yang bisa mempengaruhi traumanya mereka, komunikasinya mereka, pola budayanya mereka dibesarkan seperti apa. Itu kan semua berpengaruh ya. Dan juga gak cuma itu juga kayaknya ya, karena kan kalau kita ngomongin soal attachment styles itu banyak yang bisa berubah juga, nggak fix gitu, nggak permanen gitu. Dan terkadang ada trauma-trauma di dalam relasi kita yang membuat kita akhirnya, apalagi kalau traumanya sekali diginiin, 2 kali diginiin terus-terusan gitu. Polanya ada lah ya. Jadi kan otak kita langsung mempersepsikan itu sebagai, aduh ntar gue begini lagi nih gitu. Iya, artinya berarti perkembangan si attachment ini kemudian nggak selamanya fix itu aja gitu. Jadi mengikuti juga dengan bagaimana mereka memaknai pengalaman-pengalaman yang mereka punya, entah dengan figur orang tua ataupun orang-orang terdekat mereka gitu kan, sehingga membuat mereka akhirnya jadi sehat atau enggak nih relationship-nya gitu ya. Sekali. Tapi gimana dengan label I'm an anxious person atau I'm an avoidant person di relationships itu ya gitu, kayak itu jadi label yang ini banget nggak sih sekarang, kayak jadi terlalu melekat gitu, kayaknya nggak bisa berubah gitu. Tapi sama nggak sih kayak dengan banyaknya isu-isu yang sering kali sekarang dibuat jadi trending gitu ya, jadi FYP gitu, jadi kayak topik-topik tertentu yang akhirnya kita jadi lebih sensitif terhadap
label tersebut kayak oh saya tuh avoidant, oh saya tuh anxious. Jarang nih yang kesebut saya tuh disorganized. Nggak ada yang berani ngaku soalnya. Tapi maksudnya akhirnya lebih banyak yang akhirnya kita melabelkan diri kita, oh ini kayaknya pasangan saya begini deh, makanya saya begini. Pasangan saya tuh avoidant banget. Ini sering juga nih di kasus-kasus gitu. Pasangan saya tuh avoidant banget. Aduh pasangan saya tuh anxious banget jadinya gini-gini. Jadi lebih mudah untuk melabel itu, padahal sebetulnya ya kita belum tentu juga seperti itu ya. Ini kan sesuatu yang akhirnya seringkali banyak orang mudah melabeli berdasarkan informasi yang beredar di sosial media gitu. Padahal mungkin lebih banyak dari itu yang harus digali lebih lanjut. Dan anxious avoidance sendiri sebenarnya bukan diagnosa ya. Betul sekali. Betul. Meskipun mungkin ada juga ya diagnosanya yang personality disorder gitu kan. Cuman mungkin ya kalau di konteks yang kita bicarakan sekarang bukan mengarah ke personality, tetapi lebih ke relasi. Betul, gitu ya. betul. Tapi sedikit unik juga nggak sih ngomongin disorganized attachment, ini jarang kebahas kan. Apakah ini membuat kita jadi karena jarang dibahas kita nggak tahu, atau emang nggak mau ngaku aja gitu? Karena kayaknya kan emang beneran jarang dibahas nggak sih? Iya, lebih banyak kayak anxious atau avoidant karena lebih mudah dibaca polanya. Sedangkan kalau anxious avoidant atau disorganized itu kan banyak pola-pola yang suka nggak konsisten gitu, yang seringkali akhirnya baru bisa dilihat ketika dalam sesi konseling. Kalau aku lihat gitu, kok kayaknya oh dia anxious banget gini-gini. Are you sure gitu dia anxious banget? Karena kayaknya ada pola-pola yang nggak sinkron nih antara perilaku yang satu dengan perilaku yang lain. Push and pull-nya juga gitu kan, seringkali kayak pushing people away, tetapi juga di sisi lain walaupun aku nge-push tapi aku mau tetap kamu ada di sini sebenarnya gitu. Akhirnya mungkin pola-pola itu yang lebih sulit untuk terbaca pada banyak orang gitu. Jadi lebih mudah kalau polanya itu jelas-jelas anxious atau jelas-jelas avoidant gitu. Padahal sebetulnya ada juga loh jenis attachment yang lain yang disebut dengan disorganized attachment gitu. Yang bikin lebih bingung ya sebenarnya. Yang bikin lebih bingung dan ini maksudnya apa gitu ya, seringkali gitu. Tidak konsisten itu soalnya ya. Kalau umpamanya basically kalau kita ngomongin attachment kan sebenarnya kita ngomongin soal keinginan kita untuk berkoneksi dengan orang itu dan gimana kita merasa aman di dalam relationships itu gitu. Yang mana kalau seumpamanya anxious artinya semakin kita merasa ingin dekat dengan seseorang atau kita mencintai seseorang, ingin diperhatikan dan lain sebagainya macamnya. Once kita nggak dapet, rasanya kita jadi clingy banget, ngejar-ngejar banget dan mungkin nggak memberikan ruang sama sekali gitu ya ketika ada konflik. Tapi di sisi lain kalau avoidant malah justru sebaliknya sih. Justru semakin dia merasa oh kayaknya dia gini deh, dia gitu deh terkait pasangannya, akhirnya malah tambah menjauh. Ya, kalau aku ngeliatnya gini, jadi kalau si anxious ini, si orang yang anxious, itu dia cenderung menilai dirinya lebih rendah dibandingkan orang lain. Sehingga dia sangat membutuhkan kehadiran orang lain untuk melengkapi dia. Tapi si orang avoidant justru menilai dirinya lebih superior dibandingkan orang lain. Jadi ketika si orang lain itu terlalu mendekati dirinya, dia jadi ini orang lain ini dekat ke gua, ini akan memberikan dampak negatif nggak nih ke gua ya? Jadi dia semakin dideketin dia akan semakin mundur, semakin jauh. Betul. Tapi basicnya sebetulnya sama-sama ada rasa insecure-nya nggak sih di situ? Betul. Kayak maksudnya bahwa ketika ibaratnya kalau aku ngelihat ini sebagai survival instinct gitu. Jadi ketika kalau yang anxious itu kalau nggak diberikan reassurance itu akhirnya ke-trigger tuh survivalnya kayak aku harus cling on atau aku harus cari itu supaya aku merasa gitu. aman gitu ya. Sedangkan ketika untuk orang-orang yang avoidant justru itu triggering ketika semakin di cling on gitu, semakin dicari-cari atau semakin dimintakan reassurance gitu, justru itu men-trigger kecemasan dan kekhawatiran yang akhirnya reaksinya adalah kabur atau lari dari situ. Nah ini yang seringkali kayak kucing-kucingan ya gitu ya, main kejar-kejaran di sini gitu. Jadi itu yang seringkali muncul dan padahal sebetulnya kedua belah pihak itu sama-sama merasa butuh rasa aman tersebut di dalam relasi. Yang ke-trigger, yang satu ke-trigger gara-gara dikejar-kejar, yang satu ke-trigger karena pasangannya dirasa menjauh.
Ribet nggak sih? ya. Agak yang ribet kalau ternyata yang satu avoidant, yang satu anxious, bertemu lah mereka. itu yang biasanya ribet ya. Karena kalau misalnya sama-sama avoidant atau sama-sama anxious, mungkin dinamikanya nggak segitu intensnya kayaknya ya di dalam relasi itu. Tapi aku pernah loh ketemu kasus yang sama-sama anxious, tapi at some point akhirnya salah satunya malah justru mundur-mundur perlahan karena anxiousnya mungkin tarafnya Ketinggian. berbeda gitu. Oh. Kayak yang satunya ketinggian banget, jadinya benar-benar ngerasa sesek akhirnya. Jadi ketika udah mulai sesak dengan terlalu clingy-nya partnernya ini, akhirnya dia lama-lama kalau umpamanya ada konflik, diem dulu deh. Bentar deh, menjauh dulu deh, dan lain-lain yang tambah bikin konflik juga lagi sih gitu. Jadi I think both ways juga Butuh bantuan butuh ya. Padahal sebenarnya ketika kita ada masalah terus kita diam dulu, kita jauh sebentar untuk lebih siap menghadapi si masalah, itu kan coping strategi yang oke banget Sebetulnya ya. bagus. Oh. Sebenarnya yang si orang ini sebetulnya belajar untuk mempelajari coping yang lebih sehat. Jadi nggak Betul. ikut-ikutan naik anxious ya. Betul. Tetapi ya memang sebetulnya kalau dua belah pihak ini dua-duanya anxious atau dua-duanya avoidant, pasti ada masalah sih ya, pasti ya. Maksudnya artinya bentuknya berbeda-beda. Mungkin yang satu yaitu terlalu intens, atau yang satunya mungkin terlalu individualistic banget. Seringkali itu juga terkelihatan sih kalau misalnya pasangan yang sangat-sangat individualistic, dua-duanya nggak suka kedekatan, akhirnya mereka mungkin mereka mungkin membutuhkan waktu yang sendiri yang lebih banyak, atau misalnya menjalani aktivitas itu benar-benar sendiri-sendiri gitu. Tetapi ya gue punya pasangan gitu. Iya. Aku jadi tiba-tiba ngebahas itu kepikiran sama stop skills-nya di BT lagi. Stop, literally S-nya stop. Iya. T-nya take a step back. O-nya observe. Yes. Gimana sih sebenarnya kejadiannya. Dan P-nya Baru proceed diproses, mindfully yes. gitu ya. Ya. Sebetulnya itu stop itu bagus banget ya untuk kita bisa nggak cuma di dalam konteks relasi, tetapi juga di dalam kita membuat satu keputusan atau memutuskan suatu tindakan di saat kita terbawa emosi yang cukup intens gitu. Jadi ini membantu kita untuk tunggu deh gitu ya, stop dulu ya gitu ya. Tone down Sebelum dulu ya. kita melakukan tindakan apapun, kita menyadari dulu apa sih yang saya rasakan saat ini gitu ya. Apakah tindakan ini satu tindakan yang tepat untuk dilakukan. Nah ini sebetulnya membantu untuk jenis attachment apapun, sehingga kita nggak jadi kebawa kabur atau kebawa nge-push gitu ya immediately tanpa kita menyadari bahwa tindakan itu sebetulnya efektif atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya dalam pacaran nih atau dalam pernikahan, konflik apa sih yang paling sering muncul nih? Kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin soal yang anxious, avoidant, anxious, avoidant sama ini gitu ya, dengan berbagai dinamika itu biasanya konfliknya kayak gimana sih menurut teman-teman di sini? Kalau aku pernah dapet klien, jadi justru si mamanya ini malah anxious dengan perhatian papanya yang terbagi ke anak. Oke. Jadi menurut mamanya kehadiran anaknya itu jadi seperti ancaman ya. Wow, ini menarik sih ya, karena banyak juga kasusnya. Ini udah mau ngomong sesuatu Kita nih. jadi ngomongin psikoanalisis ya. Kita mau ngomonginnya jadi, iya, tapi berarti ini mungkin bisa sesuatu yang tanpa kita mengarah ke psikoanalisa atau misalnya ke mungkin gangguan kepribadian, potensi gangguan kepribadian. Nggak tahu tuh ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pola attachment-nya, mungkin nggak sih kita juga bisa ngeliat ini bahwa, kok saya pada saat itu terjadi atau misalnya itu terjadi, kok ini saya terjadi ya sama saya, kenapa ya saya jealous sama anak saya sendiri? Mungkin itu juga kayak apakah saya membutuhkan assurance lebih dari pasangan saya sebagai seorang pasangan, karena kan interaksinya beda tuh, mana antara peran kita sebagai ibu atau sebagai orang tua versus peran kita sebagai istri atau suami gitu. Pastilah ada jealous itu mungkin ya, nggak jangankan si ibu gitu ya. Aku juga sering ketemu kalau kasus-kasus di mana si suami merasa bahwa perhatian si istri terlalu banyak ke anak gitu. Bisa juga tuh ya. Gitu. Jadi kan maksudnya artinya kita juga perlu melihat apakah ini soal attachment ataukah soal isu yang lain, soal pola misalnya komunikasi. pola komunikasi atau misalnya relasi yang tidak dijaga pada Betul. saat anak itu melahirkan anak gitu ya. Setelah itu kan mungkin banyak juga tuh kasus-kasus orang tua yang akhirnya menjauh Ya. gitu kan. Kalau kamu Ya akhirnya kan fokus hubungan ketika sudah punya anak jadi dikit-dikit terpecah. anak, dikit-dikit anak. Betul sekali. Kalau kamu gimana?
Kalau yang kupandang, kalau di kasus-kasusku ya, gitu ya, jadinya banyak highs and lows-nya gitu sih Ya. di hubungan. Ketika ada konflik, si anxious ini ngejar-ngejar, sedangkan si avoidant-nya ini kan mundur, Ya. gitu ya. Tapi once si anxious-nya ini udah capek ngejar-ngejar, dia kan stop tuh. Malah avoidant-nya nih kan yang minta maaf, yang ini, yang itu, mendekat lagi lah gitu. Itu kayak bikin sensasi nagih dari si anxious-nya itu untuk bikin konflik baru lagi aja biar ngerasa dikejar-kejar. Karena banyak juga sih relasi yang akhirnya relying on that highs and lows menurutku gitu. Kayak justru itu yang bikin tadi kamu bilang Sparks ya. sparks, nagih, akhirnya relasi itu bertahan gitu. Karena sekarang kalau misalnya kita lihat ya dengan dinamika anxious and avoidant gitu, kenapa sih kok pasangan ini udah tahu yang satu anxious, yang satu avoidant, kenapa masih bertahan gitu kan? Tetapi sebetulnya kalau nggak ada benefitnya buat si avoidant, nggak mungkin juga kan dia bertahan gitu di dalam relasi tersebut gitu. Jadi mungkin ada rasa-rasa diinginkan itu juga sesuatu hal yang memberikan boost juga nggak sih buat kita, buat atau si individu itu yang avoidant, bahwa oh ya saya masih diinginkan atau saya masih punya pasangan yang mencari saya dan sebagainya. Itu kan sebetulnya paling tidak sedikit banyak itu memberikan assurance juga gitu ya. Tetapi ya mungkin kalau kasusnya terlalu banyak gitu ya, anxiety-nya terlalu tinggi di dalam relasi itu ya akhirnya jadi sesak juga gitu. Tapi itu memang kasus-kasus yang sering kali muncul ya, di aku juga banyak kasus-kasus yang mana ternyata kalau dilihat biasanya yang paling PR ngerjainnya itu adalah mana yang mau dibantu duluan nih, kalau yang satu anxious, yang satu avoidant gitu. Paling tidak kan kalau anxious-nya bareng-bareng atau avoidant-nya bareng-bareng, oh udah tahu nih strateginya sama gitu. Tapi kalau misalnya yang satu anxious, yang satu avoidant itu menjalani membuat treatment plan-nya juga agak ribet Agak-agak tuh mikir gitu, ya. kalau couple gitu. Betul. Jadi sebenarnya agak ada trauma bondingnya juga ya di situ ya. Yang satu merasa dikejar-kejar, jadi ada tadi balik lagi assurance bahwa mereka merasa oh masih ada loh yang mencintai mereka despite their being avoidant. Tapi di sisi lain juga si anxious juga mungkin ngerasa at the end dia bakal tetap milih aku loh. Iya, ini yang selalu kayak akhirnya terus muter-muter di situ nggak sih gitu. Dan tetapi apakah pertanyaannya kemudian dengan dua kutub yang berbeda ini gitu ya, apakah relasi itu pasti akan berantakan kah gitu, atau pasti akan tidak berakhir dengan happy ending kah, atau gimana nih gitu, atau sebetulnya ini satu hal yang kira-kira masih bisa kok dibenerin gitu? Menurutku tergantung sih ya. Kalau kita ngomongin di psikologi klinis tergantung nggak sih? Semuanya jawabannya tidak ada yang yes or no gitu. Tergantung seberapa mereka, tadi balik lagi kita ngomongin core wound triggersnya ini, terus habis itu seberapa mereka bond dari traumanya itu yang membuat mereka justru merasa aman ketika yang satunya avoidant dan satunya anxious. Ini kayaknya agak sulit ya dipahami, tapi kayak kadang-kadang itu membuat tadi balik lagi rasa aman ketika mereka merasa at the end mereka akan pilih satu sama lain, tapi kemudian di sisi lain juga akan selalu ada konflik gitu, yang belum tentu konfliknya bisa akhirnya disadari bahwa ini karena kita nih tarik ulur kucing-kucingan aja terus gitu. Tapi di sisi lain juga menurutku nggak menutup kemungkinan untuk ini bisa diperbaiki juga gitu, as long as mereka sama-sama mungkin terbuka untuk bantuan, atau mereka mungkin mau evaluasi diri dan akhirnya mau mencoba untuk memperbaiki diri, dan as long as mereka sama-sama mau berjalan bersama untuk memperbaiki diri sama-sama gitu ya. Karena kalau umpamanya yang satunya maju, satunya masih ketinggalan, kalau gapnya jauh juga jadinya susah ya. Yang udah healthy juga males gitu jadinya untuk bareng sama orang yang ketinggalan ini gitu kan. Iya, dan ini berarti kan membutuhkan keterbukaan untuk memproses itu juga ya, karena ada banyak orang juga yang kayak mungkin masih belum siap untuk menerima, oh ternyata saya anxious, oh ternyata saya avoidant gitu. Nah di titik itu aja kadang kan suka ada perbedaan tuh kalau menurutku ya, ada perbedaan kesiapan untuk memproses itu gitu ya. Dan pada saat kesiapan itu mungkin pertama-tama mungkin langkahnya adalah sama-sama
terima dulu nih apa sih pola attachment kita tuh seperti apa yang ternyata berdampak dominannya seperti apa yang ternyata berdampak pada relasi saya gitu. Apa perilaku saya yang ternyata berdampak pada si triggering anxiety-nya atau anxiousness-nya si pasangan saya, atau begitu juga sebaliknya, di titik mana sih pasangan saya tuh jengah sama saya gitu karena saya ngejar-ngejar atau misalnya saya minta assurance terus-menerus gitu. Jadi penerimaan itu sebetulnya menurutku kunci utama sih sebelum kita sama-sama melakukan suatu langkah berikutnya untuk bekerja bersama. Oke, saya janji deh nggak akan begini. Kalau kamu juga misalnya kita bisa kerjasama, kamu juga jangan begini nih gitu. Jadi ada agreement di situ menurutku. Cari titik tengahnya ya. Cari titik tengahnya gitu. Tetapi sebelum itu mungkin sama-sama udah menerima belum kalau kalian ini yang satu begini, yang satunya begini. Polanya. Dan tidak, gara-gara lu si avoidant, gara-gara lu si anxious gitu. Akhirnya main salah-salahan. Padahal sebetulnya kita mesti melihat ini duduk bersama sebagai sebuah tim yang kita bekerja bersama gitu, bukannya karena dia anxious atau dia avoidant jadi akhirnya tunjuk-tunjukkan. Iya. Gitu nggak sih? But that also being said, gak ada orang yang 100% anxious, 100% avoidant, 100% healthy, 100% disorganized juga gitu kan. It's a spectrum yang mungkin bisa move a little, tergantung ketemu sama siapa juga gak sih orangnya. Bisa banget. Pernah merasakan nggak ada perubahan-perubahan itu? Pernah nyoba assessment-nya nggak? Gak coba assessment, tapi kayaknya diri sendiri ya. Kalau aku sih jujur nggak terlalu banyak ketemu masalah berpasangan sih ya. Nggak, bahkan kayak pengalamanku pribadi, mungkin kalau bisa sedikit sharing gitu ya, bahwa kan kita tuh tadi kan sempat kita ngomongin soal relasi itu, attachment style itu seseorang bisa berubah. Yes. Gitu. Betul. Yang tadinya mungkin ketemu pasangan yang seperti apa selama berapa lama, kita ketemu dengan pola yang seperti itu mungkin ya, dengan juga mungkin pengalaman kita sebelumnya dengan keluarga dan sebagainya, mungkin spektrumnya ada di sini gitu. Nah, terus kemudian setelah berapa lama atau berganti pasangan, kita punya relasi yang baru, yang lebih sehat dan sebagainya, itu juga bisa bergeser gitu. Betul. Ini beneran terjadi sih sama aku bahwa Me too. bergeser gitu. Jadi bahwa kayak, penasaran juga nih setelah berapa tahun gitu ya dengan relasi yang baru, apakah ini berubah? Ternyata berubah gitu. Jadi maksudnya bergeser gitu ya, nggak bergeser 100% again, tapi itu menunjukkan bahwa pola attachment kita itu bisa bergerak seiring dengan pengalaman kita, exposure kita dengan lingkungan, dengan pasangan, dan bagaimana kita mempersepsi dan kita cukup reflektif nggak dengan kondisi diri kita seperti apa. Mau kita ubah nggak atau mau kita perbaiki nggak itu, sehingga ini bisa bergeser tuh sebetulnya. Nggak, ini bukan diagnosis like you said earlier gitu kan, that this is not a diagnosis gitu, dan juga nggak ada labelnya secara diagnosa di DSM gitu, tetapi something yang sebetulnya we can work around, we can work on, dan ini bisa bergerak tuh. Yes, setuju sih aku basically. Karena aku juga pun melihat diri sendiri dulu gitu ya, mungkin beberapa tahun lalu gitu, I used to be a very anxious person di relationships gitu loh. Kalau ada konflik apa segala macam gitu, aku pasti akan kayak maaf ya segala macam itu kayak ada banget deh gitu ya. Terus habis itu balik kayaknya 1-2 tahun belakangan gitu ya, ketika ketemu sama entah yang avoidant ataupun lebih sering yang anxious sih sebenarnya ketemunya, aku kayaknya merasa lebih ke bentar deh, diem dulu, jangan melakukan sesuatu yang aku bakal regret gitu ya, balik lagi ke stop skills gitu. Dan akhirnya baru proceed gitu, meskipun mungkin itu juga menimbulkan konflik lagi, karena ya basically ketika ketemu sama orang anxious semuanya jadi konflik, ketika kita mundur jadi konflik, ketika kita minta maaf lagi juga mungkin disalahan lagi gitu ya, di kasusku gitu ya. Tapi recently ketika dengan orang yang berbeda lagi yang menurutku jauh lebih sehat, meskipun kondisinya LDR gitu ya, tapi aku nggak merasa anxious gitu ketika ada konflik, ataupun bahkan ketika misal ya kita harus jeda nggak chat atau nggak komunikasi berapa lama dan dia belum kabarin atau apa, itu kayak
kepikiran sih, ada kepikiran kayak kemana ya nih orang, tapi ya that's it gitu loh, bukan yang kayak kemana sih lo balas gitu, nggak ada sih. Ya, jadi agak lebih tenang sekarang ya. Karena kan pola hubungan itu kan termasuk cara kita mempersepsikan lingkungan ya. Dan ya memang nantinya itu dalam jangka waktu panjang akan mempengaruhi kepribadian. Betul. Tapi itu semua bisa berubah gitu. Karena otak banget. kita kan memang sangat fleksibel cara kerjanya ya. Yes. Tinggal bagaimana kita memprosesnya. Betul. Iya, Jadi it's actually good news ya Yes. sebetulnya ya, bahwa kita ngomongin soal anxious, avoidant, disorganized itu sebetulnya bukan suatu label yang mendiagnosa seseorang, tetapi sesuatu yang sebetulnya bisa we can work around it kok gitu, dan kita juga perlu mungkin lebih aware juga nggak sih dengan siapa kita berrelasi gitu, Betul. mungkin supaya nggak yang tadinya memang udahlah anxious makin anxious nih gara-gara Iya. ketemu pasangan yang super avoidant misalnya, atau the other way around gitu. Jadi mungkin salah satu cara yang kita bisa lakukan juga untuk memperbaiki atau menggeser sedikit ke arah yang lebih secure itu mungkin dengan cara kita aware juga nih kita akan menjalin relasi dengan siapa sebelum kita terjeblos terlalu dalam gitu kali ya. Dan mau nggak bertahan dengan hubungan semacam ini dalam jangka waktu panjang atau Betul. bahkan ketika sudah menikah ya menjadi Betul. pilihan seumur hidup gitu Betul kan. sekali gitu. Betul, Jadi betul. itu yang seringkali kita perlu aware juga supaya kita bisa nggak lagi menjadi satu label yang pakemnya di situ gitu. Yes. Tapi kita sebetulnya juga bisa, atau mungkin akan lebih baik lagi jika ternyata pasangan juga bisa membantu kita untuk sama-sama bergerak untuk ke arah yang lebih sehat gitu. Nah, tapi kita kan tadi sempat ini ya mention bahwa oke, misalnya relationship-nya satu avoidant, satu anxious Ya. gitu ya. Ya udah nih, kayaknya akan lebih pas gitu ya. Tapi kalau satunya anxious, satu lagi anxious juga saling kejar-kejaran, atau mungkin dua-duanya avoidant gitu, gimana menurut Mbak? Apakah itu akan bikin lebih pusing atau justru lebih sehat? Atau gimana? Sebenarnya mungkin kalau dibilang lebih sehat belum tentu kali ya, tetapi paling tidak lebih less konfliknya gitu. Karena sebelum kamu, misalnya gini, contohnya kamu anxious, misalnya aku anxious, misalnya gitu ya. Terus sebelum kamunya gelisah, aku udah misalnya sebagai pasangan kamu udah ngasih kabar duluan gitu. Kamu gimana? Apa segala macam. Apalagi kalau udah tahu bahasa cintanya seperti apa, jadi lebih mudah tuh ngasih makannya, karena bisa lebih mungkin lebih Menarik mudah berempati gitu ya, lebih mudah kayak kalau aku diginiin juga nggak nyaman gitu. Atau misalnya yang avoidant, ya udah gitu, kita sama-sama percaya, sama-sama butuh space, jadi nggak terlalu gelisah ketika salah satunya butuh space dibandingkan yang misalnya gitu, oh iya dia memang lagi sibuk banget nih, udahlah gue juga nggak mau gangguin gitu, karena gue juga lagi sibuk misalnya, sama-sama percaya gitu. Jadi bukannya belum tentu akan jadi lebih ideal atau lebih sehat menurutku ya, tetapi lebih less konflik. Gitu, konflik-konflik harian itu tuh yang seringkali bergesekan Dan dengan harapannya dengan less konflik ya masing-masing individu bisa berfungsi sesuai dengan kapasitasnya dan lama-kelamaan menjadi grow together sebenarnya ya. Tapi apakah itu kemudian pasangannya atau pasangan tersebut akan bergeser menjadi secure attachment? Menurutku enggak. Belum tentu ya. Belum tentu. Tapi aku gitu. juga kepikiran gini, misalkan sama-sama anxious, terus kayak nanti khawatirnya gitu ya, saling menyalahkan gitu, kalau seumpamanya ada konflik kayak lo duluan yang harusnya minta maaf. Nah itu gitu. yang perlu diatasin. Lo yang begini, lo Ini yang curcol begitu, kayaknya ya. gitu. Ini gitu nggak sih pengalaman pribadi nggak? Enggak, jujur enggak. Jujur aku kayak tiba-tiba kepikiran aja. Terus kalau sama-sama avoidant kayak oh ya udah makin lama makin renggang aja gitu. Jadi makin let's not be together at some point. Ya possible sih ya, maksudnya dengan kondisi kayak gitu. Tapi wajar sih sebetulnya menurutku, kayak pada saat itu ya mungkin kalau terlalu individual atau terlalu cemas, akhirnya jadi saling ngasih makan kecemasan itu masing-masing. Kayak anxiety loop, kita kan ngebahas tentang itu juga ya, mempelajari soal itu. Ketika anxiety itu dikasih makan terus-terusan, ya akhirnya jadi makin besar anxious. gitu, makin anxious gitu. Nah ini yang kayaknya mungkin perlu dipahami juga ya. Mungkin nggak semua individu itu, nggak semudah itu mencari individu yang secure sih menurutku realitanya gitu. Karena kita semua sedikit banyak disadari atau nggak disadari, kita semua tuh punya ada traumanya. Gitu. Jadi untuk berharap enggak deh kalau gitu aku mau cari yang secure aja gitu ya. Terkadang Gimana cara agak nyarinya? sulit juga Iya. sih maksudnya. Kayaknya secure pun, seseorang yang secure pun
at some point in their life juga pasti akan ada momen-momen Iya. insecure-nya juga nggak sih? Betul. Gitu. Bahkan orang narsistik pun gitu yang kita lihat kayaknya punya security yang tinggi, justru dia nggak secure, mampus gitu kan, secara nggak langsung. Iya, iya Gitu. betul. Jadi kita mungkin bisa ngelihat itu di situ dengan mungkin kuncinya adalah itu tadi nggak sih, kayak kita sadari dulu tendensi kita ke arah mana dan nggak melihat itu sebagai satu hitam dan putih atau label yang karena aku secure ya udah tenang dong pasti gitu ya, atau kayak overconfident karena dirinya secure gitu. Nah, atau mungkin yang anxious juga nggak langsung merasa bahwa karena aku anxious jadinya wajar dong kalau aku begini, akhirnya menjustifikasi perilaku untuk nge-spam gitu misalnya terus-terusan berderet gitu, atau justru jadi merasa bersalah. betul gitu. Atau yang avoidant ya udah emang aku kan nggak suka diginiin dan sebagainya, akhirnya nggak ada progres dan nggak ada perbaikan untuk relasi tersebut gitu. Jadi itu nggak sih yang perlu dipahami di sini. Yes. At the end semuanya perlu Balik reflektif lagi ke diri gitu sendiri, ya. sadari Refleksikan dan mau untuk berkembang atau enggak. Yes. gitu ya, entah berkembangnya Sebagai sebagai individual. individu atau sebagai pasangan, partner. Dan perlunya juga untuk terkadang kalau dengan kasus-kasus seperti ini mengesampingkan ego kita gitu, bahwa ada pekerjaan, ada PR nih yang perlu aku lakukan, ada PR yang perlu pasanganku lakukan, lalu tujuannya apa? Fokusnya ke tujuan bersama sih. Misalnya kalau kita pengen punya relasi yang lebih sehat, berarti ada dari dua belah pihak ini perlu ada usaha masing-masing gitu ya untuk mencapai tujuan yang bersama. Porsinya mungkin berbeda, tetapi tujuannya sama. Intinya gitu sih. Oke. So, alright. So, thank you so much teman-teman yang udah kita ngobrol-ngobrol hari ini. So, thank you guys for watching Talk More Podcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share juga ya videonya untuk lebih banyak kita membahas tentang topik-topik yang menarik ke depannya. See you on our next episode. Bye-bye.